Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Sekitar 600.000 ikan naga biasa, dan seekor binatang buas ikan naga. Fang Yuan terbang dengan cepat sambil menghitung keuntungan di aperture abadinya. Langkah pertama yang dia buat setelah datang ke dunia fragmen surga gua langit berbintang ini memberinya panen besar. Satu-satunya cacat adalah banyak ikan naga biasa yang mati. Karena amukan ikan naga binatang buas, banyak ikan naga biasa yang biasanya mengelilingi ikan naga binatang buas yang sunyi mati dengan menyedihkan. Jika tidak, keuntungan Fang Yuan akan lebih besar. Terlepas dari itu, Fang Yuan puas. Saat itu di markas suku Dongfang, dia hanya mendapatkan sekitar 900.000 ikan naga biasa dan ikan naga binatang buas. Keuntungannya saat ini sudah lebih dari setengahnya. Jika ini ditambahkan ke danau sisik naga tanah yang diberkati Hu Immortal, ukurannya tidak akan cukup untuk menampung ikan naga ini. Ketika kebenaran runtuhnya gedung 88 yang sejati terungkap, saya harus meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal, jadi tidak perlu memperluas danau skala naga. Sepertinya ketika saya kembali setelah ini, saya harus merombak tanah yang diberkati bentuk bintang untuk memelihara ikan naga ini. Fang Yuan melihat sekelilingnya saat dia merenung. Dia memiliki esensi purba yang tidak terbatas dan juga memiliki gerakan pembunuh fana investigasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada gerakan pembunuh abadi investigasi yang baru saja diperoleh, firasat bintang. Dengan demikian, dia tidak khawatir bahwa dia akan melewatkan hal-hal baik dalam perjalanannya. Namun, Fang Yuan tidak menemukan banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Ketika Starry Sky Grotto Heaven utuh, itu sudah dijarah berulang kali oleh Combat Immortal Sect. Sekarang, di antara sumber daya yang tersisa, sumber daya yang dapat menarik minat Fang Yuan sudah sangat sedikit. Selain itu, dia harus menyerahkan 2/3 dari semua keuntungan yang dia peroleh dalam perjalanan ini ke Sekte Bangau Abadi, sementara dia sendiri hanya bisa mendapatkan 1/3. Ini sangat memengaruhi antusiasme Fang Yuan. 10 sekte kuno mengirim para murid untuk bersaing memperebutkan berbagai sumber daya di dalam waktu terbatas, 7 hari 7 malam. Setelah waktu ini berlalu, sumber daya yang ditempati di dalamnya akan dibagi. Selanjutnya adalah waktu bagi 10 sekte kuno untuk menjarah dan mengembangkan sumber daya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi sekarang, saya hanya perlu mendapatkan ikan naga binatang buas yang sunyi, kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah itu. Sebagian besar energi dan waktuku harus digunakan untuk mencari alam mimpi di wilayah tengah. Ketika dia memikirkan alam mimpi, tatapan Fang Yuan bersinar dan api menyala di dalam dirinya. Sebelum pergi, He Feng yang telah mengingatkan Fang Yuan untuk menduduki wilayah tengah sedini mungkin. Di tengah dunia fragmen ini adalah manifestasi eksternal dari alam mimpi. Karena melibatkan ramalan yang mulia abadi impian besar, 10 sekte kuno yang besar sudah mulai meneliti. Selain itu, Feng Jin Huang memiliki sayap impian Immortal Gu, yang memungkinkan Spirit Affinity House untuk menempati posisi terdepan dengan kuat. Lebih penting lagi, alam mimpi ini memiliki asal-usul yang sangat besar. Itu adalah alam impian Star Constellation Immortal Venerable. Penelitian Sekte Bangau Abadi tentang alam mimpi mungkin benar-benar berada di belakang rumah afinitas roh, tetapi selama mereka dapat merebut alam mimpi ini, mereka dapat menahan momentum rumah afinitas roh, dan dapat mengandalkan alam mimpi ini untuk membuat persyaratan dan bertukar manfaat dengan rumah afinitas roh. Di seluruh dunia fragmen, sumber daya yang paling berharga bukanlah binatang buas atau tanaman sunyi, melainkan manifestasi eksternal kecil dari alam mimpi. Jadi, sebelum mereka berpisah, He Feng yang secara khusus mengingatkan Fang Yuan tentang masalah ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu kegembiraan di dalam diri Fang Yuan? Fang Yuan mungkin tidak seperti Feng Jin Huang dengan jalur mimpi Immortal Gu, tetapi dia memiliki jalur kebijaksanaan Immortal Gu, Unravel Mystery, dan gerakan pembunuh jalan mimpi yang terbentuk dengannya sebagai dasar, Unravel Dream. He Feng yang mengundang Fang Yuan untuk mewakili Sekte Bangau Abadi seperti membuka pintu untuk pencuri atau membawa musang ke kandang ayam. Sekte Bangau Abadi tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka telah memutuskan untuk mengirimku sekarang,
tetapi ini disambut dengan perlawanan kuat dari 9 sekte lainnya. Pada akhirnya, meskipun Sekte Bangau Abadi mendapatkan apa yang mereka inginkan, waktu masuk saya jauh lebih lambat daripada 9 sekte lainnya. Saya harus bergegas dan menduduki wilayah tengah, lagi pula, penundaan yang tidak semestinya dapat membawa masalah. Menangkap ikan naga hanya dilakukan dengan santai dalam perjalanannya, yang terpenting masih merupakan manifestasi eksternal dari alam mimpi di wilayah tengah. Namun, ketika Fang Yuan mencapai tujuannya, seseorang sudah ada di sana. Fang Yuan, aku sudah menunggu cukup lama. Feng Jin Huang memimpin 4 Gu Master lainnya dari Spirit Affinity House untuk melindungi alam mimpi yang luar biasa di belakang mereka. Dia melihat pesaing terkuat perjalanan ini. Kulitnya seputih salju, penampilannya secantik lukisan, senyumnya indah dan dia terlihat sangat percaya diri. Fang Yuan tidak cemas, saat dia menjawab dengan senyuman juga, menurut aturan yang ditetapkan oleh 10 sekte besar, agar rumah afinitas roh Anda benar-benar menempati area ini, Anda harus menghadapi tantangan dari sekte lain. Hanya setelah memenangkan 2 dari 3 tantangan, Anda dapat melucuti hak lawan untuk menduduki area ini. 10 sekte kuno yang besar adalah sekte saleh yang terkenal di benua tengah, tetapi mereka juga memiliki asal yang sama, pengadilan surgawi. Jadi, meskipun mereka bersaing, itu bukan pembantaian yang kejam seperti jalan iblis, dan jauh lebih lembut. Feng Jin Huang menggelengkan kepalanya, meskipun saya memiliki gu abadi dan esensi abadi yang ditempatkan ibu pada saya tidak dapat mengalahkan Anda. Aku menunggumu melakukan transaksi. Aduh. Alis Fang Yuan terangkat saat dia berkata, dengan dingin, kamu ingin melakukan transaksi denganku lagi. Terakhir kali, Anda menipu saya cukup berat di konvensi jalur penyempurnaan. Metode yang Anda berikan kepada saya untuk menyingkirkan status zombie abadi sebenarnya adalah kenaikan dari 10 fisik ekstrim. Kamu masih ingin melakukan transaksi lain? Feng Jin Huang dengan cepat menjawab, transaksi ini akan saling menguntungkan. Fang Yuan, kamu juga telah mengambil cukup banyak manfaat dari rumah afinitas rohku. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian dalam transaksi ini. Baiklah, kalau begitu bicaralah. Fang Yuan mengangguk. Feng Jin Huang segera memberikan saran tentang apa yang harus diperdagangkan, itu sebenarnya adalah metode lain untuk menyingkirkan status zombie abadi. Dia telah benar-benar melihat titik lemah Fang Yuan, dan tidak melepaskannya. Setelah memastikan bahwa metode Feng Jin Huang tidak seperti yang sudah dia miliki, Fang Yuan menyetujui transaksi ini. Seperti yang dikatakan Feng Jin Huang, transaksi ini saling menguntungkan, memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Dan jika ada manfaat, Fang Yuan secara alami akan mengambilnya. Tak lama setelah itu, Fang Yuan memperoleh metode yang sama sekali baru untuk menyingkirkan keadaan zombie abadi dan menghidupkan kembali. Ini adalah metode jalur transformasi. Menurut kata-kata Feng Jin Huang, Fang Yuan harus mengolah jalur transformasi dan menggunakan gerakan pembunuh jalur transformasi untuk mengubah dirinya menjadi Gu Immortal normal. Kemudian, dia bisa menggunakan Immortal Gu abadi untuk membuat transformasi ini tetap dan tidak dapat diubah. Dengan ini, dia bisa menyingkirkan status zombie abadi. Ini memang pemikiran praktis. Karena banyak Gu Master atau Gu Immortal dalam perjalanan kultivasi mereka akan menghadapi situasi canggung dan tragis karena tidak dapat kembali ke bentuk aslinya setelah berubah terlalu berkali-kali. Dan metode ini justru sebaliknya, itu benar-benar menyelesaikan transformasi. Adapun alam mimpi ini, itu akan ditempati oleh Fang Yuan. Tapi Feng Jin Huang memiliki 3 hari untuk menjelajahi manifestasi eksternal dari alam mimpi ini. 3 hari kemudian, dia harus meninggalkan daerah ini. Ini adalah manifestasi eksternal alam mimpi. Fang Yuan bergumam saat dia melihat ke depannya, seolah-olah ini pertama kalinya dia melihatnya, ekspresinya serius, penasaran dan tatapannya mengungkapkan keserakahan dan gairah yang bersemangat. Setiap manifestasi eksternal dari alam mimpi memiliki penampilan yang sangat indah. Alam mimpi yang ditampilkan di depan mereka ini seperti awan bintang yang kental, dengan cahaya ungu tua bersinar di pinggiran dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Seluruh alam mimpi memancarkan aura misterius yang mendalam, dan juga memberikan indikasi bahaya. Feng Jin Huang melihat ekspresi bersemangat Fang Yuan, dengan dingin mendengus dalam hati dengan puas.
Dia telah melihat ekspresi seperti ini berkali-kali. Alam mimpi itu bagus, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki sayap impian immortal Gu. Manfaat besar ini ditempatkan tepat di samping mulut Anda, tetapi Anda tidak bisa memakannya. Mungkin sepanjang hidup Anda tidak akan memahami perasaan menjelajahi alam mimpi. Ada juga kemajuan besar setelah eksplorasi yang lancar. Feng Jinhuang tidak mengingatkan Fang Yuan, jika Fang Yuan meninggal di alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, itu akan jauh lebih bermanfaat baginya. Namun, dia tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Karena Sekte Bangau Abadi mengirim Fang Yuan, mereka akan mengingatkannya tentang bahaya alam mimpi. Benar saja, Feng Jinhuang menunggu sebentar tetapi hanya melihat Fang Yuan berdiri di tempat tanpa bergerak maju, meskipun dia memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya, dia tidak mengambil langkah melampaui batas. Feng Jinhuang mendengus dalam hati sebelum berbalik ke arah 4 Master Gu lainnya, 3 hari adalah rentang waktu yang terbatas, saya perlu menjelajahi alam mimpi ini segera. Kalian semua, lindungi tubuh fisikku, jangan membuat kesalahan. Para Gu Master dengan cepat menjawab, kami akan menggunakan semua kekuatan kami dan bahkan jika kami mati, kami akan melindungi Anda sampai akhir. Nyonya Feng Jinhuang, Anda bisa masuk dengan nyaman, jika situasinya mendesak, kami akan segera membangunkan Anda. Feng Jinhuang mengangguk, dan melangkah menuju alam mimpi. Ketika dia masih berusia 20 atau lebih selangkah dari alam mimpi, dia telah mencapai batasnya. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya melemparkan dirinya ke alam mimpi. Dia menatap Fang Yuan yang jauh, sebelum perlahan duduk bersila di tanah, dia menutup matanya dan mengaktifkan sayap mimpi Immortal Gu, tertidur lelap. Sejauh menyangkut Feng Jinhuang, ancaman terbesar baginya adalah zombie abadi Fang Yuan. Jika Fang Yuan bertindak melawannya, Master Gu peringkat 5 dari rumah afinitas roh itu tidak akan mampu melawannya. Dengan demikian, Feng Jinhuang tidak sepenuhnya mengandalkan keempat Master Gu ini, yang dia percayai adalah Gu abadi dan esensi abadi yang melimpah yang telah ditempatkan ibunya, Peri Bai Qing, bersamanya. Sayap impian Gu abadi. Fang Yuan memandang Feng Jinhuang dengan iri. Sayap impian Immortal Gu dapat membiarkan pengguna tertidur lelap kapan saja, dan menempelkan sayap mimpi ke jiwa mereka, membiarkan mereka berkeliaran bebas di alam mimpi, memungkinkan mereka untuk maju atau mundur dengan bebas, menjamin keselamatan mereka. Dibandingkan dengan perjalanan impian Immortal Gu, sayap impian Immortal Gu memiliki keuntungan, tidak memerlukan esensi abadi untuk diaktifkan, sehingga paling cocok untuk pembudidaya seperti Feng Jinhuang yang belum menjadi Gu Immortal. Fang Yuan sudah berpikir untuk mengambil tindakan. Tapi membunuh Feng Jinhuang dan merebut sayap impian Immortal Gu bukanlah ide praktis. Merebut Immortal Gu dengan sendirinya adalah masalah yang sangat sulit. Dan membunuh Feng Jinhuang juga tidak mudah, bahkan orang idiot pun akan tahu Feng Jinhuang pasti memiliki sejumlah besar metode perlindungan jiwa padanya. Yang terpenting, situasi saat ini belum berubah menjadi kritis, masih ada ruang untuk skema. Fang Yuan bukan terbelakang, dia tidak akan membuat kesalahan besar. Feng Jinhuang ini matang dengan cepat. Pertama adalah transaksi, dia menyerahkan semua kendali alam mimpi ini kepadaku atas kemauannya sendiri, mengubahku menjadi perisai, untuk memblokir pesaing lain di tempatnya, sementara dia menggunakan sayap impian Immortal Gu untuk menjelajahi alam mimpi dan menjarah manfaat dengan sembarangan. Selanjutnya, ketika dia melihat saya memiliki keinginan untuk menjelajah, dia tidak memberi saya pengingat apapun, menunggu untuk melihat saya mempermalukan diri saya sendiri. Namun, terlepas dari seberapa berbakat Anda tidak akan berpikir bahwa saya memiliki gerakan pembunuh yang mengungkap mimpi. Fang Yuan mencibir saat dia mengeluarkan serigala sirip hiu binatang buas dari lubang abadinya. Serigala binatang buas yang sunyi ini telah ditundukkan dengan kejam olehnya dengan menjentikkan penisnya. Untuk eksplorasi dunia fragmen ini, Fang Yuan telah membawanya keluar dari tanah yang diberkati Hu Immortal dan membawanya bersamanya. Saat mereka melihat binatang buas yang sunyi itu, 4 Master Gu Spirit Affinity House terikat lidah karena terkejut, mereka bahkan akan membangunkan Feng Jinhuang. Fang Yuan lah yang mengingatkan mereka, tidak perlu cemas, binatang buas yang sunyi ini akan menjaga tempat ini. 3 hari kemudian, jika kalian semua belum pergi, itu akan memakan kalian hidup-hidup.
Dengan peringatan ini, Fang Yuan terbang ke langit, dengan cepat meninggalkan penglihatan Gu Master of Spirit Affinity House. Fang Yuan mendarat setelah terbang jauh. Dia mengeluarkan sejumlah besar manusia batu dari lubang abadinya. Baik itu di tanah yang diberkati Hu Immortal atau tanah yang diberkati bentuk bintang, dia mengumpulkan sekelompok manusia batu. Fang Yuan mengambil setengahnya dan membawanya, sekarang, dia membiarkannya keluar untuk digunakan sebagai pembantu. Kami menyapa Tuan Abadi. Para Rockman melihat Fang Yuan dan memberi penghormatan. Fang Yuan menjawab dengan mendengus, ekspresinya dingin dan dia tampak tinggi dan perkasa, di atas massa. Dia memberi instruksi kepada manusia batu ini untuk mengumpulkan sumber daya sebelum pergi, menyembunyikan sosoknya dan kembali ke alam mimpi. Rockman ini adalah elit, ada banyak cacing Gu di tubuh mereka. Ini semua diatur secara khusus oleh Fang Yuan. Semua manusia batu ini dipersenjatai oleh Fang Yuan, kekuatan pertempuran mereka sangat meningkat, karena mereka bergerak dalam kelompok 10, bahkan jika mereka bertemu dengan kelompok dari sekte lain, Fang Yuan tidak khawatir para Rockman akan kalah. Atau lebih tepatnya, bahkan jika Rockman kalah, Fang Yuan tidak akan merasa kehilangan. Ini hanya fasad, alam mimpi yang terwujud seperti ukuran bukit kecil. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya dan dengan hati-hati pergi ke belakang, memasuki alam mimpi. Terakhir kali, Fang Yuan berada di dalam aula bintang ke-8 Starry Sky Grotto Heaven, dia berada di perbatasan alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable dan hampir mati. Setelah meledakkan sayap kelelawarnya, dia berhasil berjuang keluar. Kali ini, dia masuk dengan sengaja, karena dia memiliki gerakan pembunuh mengungkap mimpi, kekuatannya jauh lebih tinggi, waktu berbeda sekarang. Penglihatannya berubah. Fang Yuan memasuki alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Saat itu malam, api menyala, naik ke langit. Binatang buas berotot yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi api besar, menari di sekitarnya. Menggeram-menggeram, raungan mengaum raungan. Di antara bismen ini, beberapa memiliki wajah harimau dan tubuh manusia, mereka membuka mulut dan menggeram dengan marah. Beberapa memiliki paruh elang, mereka menjerit keras. Beberapa memiliki ekor macan tutul yang tumbuh dari punggung mereka, mereka menari dan bergerak di samping bayangan yang tersisa. Ini Dothraki Bisman yang dimusnahkan dari keberadaan selama era kuno lama. Fang Yuan kembali sadar, dia memahami asal-usul Bisman ini. Bisman adalah jenis manusia varian. Selama era kuno terpencil, serta era kuno immemorial, mereka adalah salah satu ras manusia varian terkuat di dunia. Bisman memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, mereka menyembah binatang buas, dan mengadopsi keganasan dan kekejaman mereka. Terutama ketika mereka bisa menarik cacing Gu jalur transformasi liar untuk hidup di dalamnya, memungkinkan mereka untuk berubah menjadi keadaan setengah manusia setengah binatang, mereka akan mendapatkan bagian dari kemampuan dan kekuatan binatang buas. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai bangkit. Selama era kuno jauh, Yang Mulia Abadi asal primordial dan Yang Mulia Abadi konstelasi bintang muncul, membuat manusia melawan kekuasaan manusia varian, membangun otoritas manusia. Pada era kuno-kuno, 3 Yang Mulia Iblis manusia muncul, menciptakan perang dan memusnahkan ras Bisman, menstabilkan status manusia sebagai penguasa. Yang Mulia Abadi konstelasi bintang adalah Gu Abadi peringkat 9 dari era kuno jauh. Pada saat itu, manusia bertarung dengan berbagai varian manusia, dan berjuang untuk mengendalikan dunia. Ini memang alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Memikirkan hal ini, Fang Yuan sedikit bersemangat. Dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia adalah anak laki-laki manusia dalam mimpi ini. Dia diikat dengan tali, ujung tali yang lain diikat erat ke batang pohon. Ada lebih dari selusin manusia yang diikat seperti Fang Yuan, mereka semua adalah anak-anak kecil. Oh tidak, Bisman pada dasarnya haus darah, mereka juga dikenal sebagai ras pemakan manusia. Sejarah menyatakan bahwa makanan favorit Bisman adalah daging dan darah anak-anak manusia. Suku Bisman semua memperlakukan manusia di sekitarnya sebagai makanan, mereka akan pergi berburu sesekali. Ketika mereka berhasil dalam perburuan mereka, mereka akan mengadakan perayaan besar di dekat api unggun. Fang Yuan merasakan situasi berbahaya, dia berjuang dengan intens, tetapi talinya semakin kencang. Tubuhnya berlumuran darah karena gesekan dengan tali,
rasa sakit yang hebat menyerang tubuhnya. Tidak ada gunanya, semakin Anda berjuang, semakin menyakitkannya. Kami ditakdirkan, kami adalah daging mati. Saya tidak ingin dimakan. Anak-anak manusia di sekitarnya melihat bahwa Fang Yuan sedang berjuang, beberapa menasihatinya dengan acuh tak acuh, sementara yang lain menangis putus asa. Saat perayaan api unggun mencapai klimaksnya, pemimpin Bisman berteriak, "Ayo, bawakan makanan kita yang paling lezat." Menggeram, menggeram. Bisman mengangkat kepala mereka, berteriak. Seorang gajah yang tingginya 6 meter berdiri dari posisi duduknya. Dia mengulurkan batangnya yang panjang dan kuat saat dia menarik seluruh pohon yang menahan tali yang mengikat anak-anak. Batang pohon diangkat tinggi di udara. Anak-anak yang diikat menyerupai mutiara kecil saat mereka berteriak ketakutan, tergantung di udara. Bisman berteriak lagi, manusia gajah yang telah memamerkan kekuatannya tertawa keras, belalainya mengendur dan batang pohon dibanting ke tanah. Anak-anak tidak bisa membebaskan diri, mereka juga jatuh. Beberapa anak yang tidak beruntung dihancurkan sampai mati oleh pohon. Bau darah yang menyekat menyebar. Beberapa Bisman tidak bisa mengendalikan keinginan haus darah mereka, mereka melompat masuk dan meraih mayat anak-anak itu, memasukkannya ke dalam mulut mereka. Enak. Anak-anak manusia terasa empuk dan enak, hahaha. Saat mereka berbicara, Bisman menunjukkan rasa liar dan kejam. Api unggun yang menyala berderak, Bisman di sekitarnya menatap dengan penuh semangat dengan mata merah dan terbuka lebar, ke arah anak-anak beruntung yang selamat ini. Beberapa menggeram, beberapa memiliki taring yang tidak rata, beberapa mengulurkan lidah merah cerah mereka menjilat bibir mereka saat mereka meneteskan air liur, cahaya kuning api terpantul di mata mereka. Anak-anak berteriak ketakutan, beberapa pingsan di tempat. Tapi Fang Yuan menemukan bahwa seorang gadis tanpa ekspresi. Meskipun tubuhnya menggigil, dan ekspresinya pucat seperti kertas, dia menggigit bibirnya, dia tidak mengeluarkan suara. Mungkinkah dia? Jantung Fang Yuan melonjak, dia memiliki kilatan inspirasi. Sebelum inspirasi ini diproses, pemimpin Bisman berjalan menuju Fang Yuan dan yang lainnya dengan aura yang sangat ganas, dia menatap anak-anak lemah ini dengan arogan. Saat cahaya berkedip-kedip, banyak anak-anak menyaksikan dengan tatapan ketakutan, pemimpin Bisman memiliki wajah hitam dan taring yang tajam, dia berbicara perlahan, menurut tradisi suku kami, mereka yang bisa melepaskan rumput simpul angin adalah orang yang diberkati oleh surga, mereka dapat diselamatkan dari kematian. Mereka yang gagal melepaskannya, hehehe, mereka bisa merasa terhormat untuk menjadi makanan kita binatang buas yang mulia. Saat dia mengatakan itu, pemimpin Bisman melambaikan ekornya. Dari cahaya yang berkedip-kedip, kilatan terang terjadi. Tali dipotong, anak-anak manusia memperoleh kebebasan sementara dalam bergerak. Rumput simpul angin. Melihat tumpukan rumput kering yang dibawa oleh Bisman, Fang Yuan penasaran. Rumput simpul angin seperti lentera rumput berbentuk bola bundar, sangat jarang dilihat di zaman modern. Tidak ada rumput simpul angin di 5 wilayah, ini adalah jenis rumput yang hanya ditemukan di surga hijau dari 9 langit yang tak terlupakan. 10 anak Renzu menghancurkan 9 langit yang tak terlupakan, menyebabkan pecahan surga hijau abadi jatuh ke 5 wilayah. Selama era Star Constellation Immortal Venerable, banyak dunia fragmen dari 9 langit abadi jatuh ke area yang berbeda dari 5 wilayah. Bisman menyembah dewa surgawi, keyakinan suku mereka adalah bahwa siapapun yang bisa melepaskan rumput simpul angin diberkati oleh langit, mereka adalah makhluk berharga yang tidak bisa dirugikan. Itu berarti, selama aku bisa melepaskan ikatan rumput simpul angin, aku bisa terhindar dari kematian. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat. Dia telah berubah menjadi seorang anak kecil setelah memasuki alam mimpi ini, dia bahkan belum berusia 13 tahun, bukaannya belum terbangun, dia tidak memiliki kekuatan. Untuk membebaskan dirinya dari kesulitan ini, dia hanya bisa mengikuti aturan Bisman dan melepaskan rumput simpul angin sendirian. Meskipun dia tahu itu adalah alam mimpi, tidak menguntungkan untuk mati di dalam mimpi. Ini berarti dia akan dikonsumsi oleh alam mimpi. Setiap kali dia dikonsumsi, meskipun dia tidak akan mati, jiwanya akan menderita luka besar. Jika jiwanya terluka terlalu sering, itu akan menjadi lemah, ketika dia mencapai batasnya, jiwanya akan hancur dan menghilang, bahkan jika tubuhnya masih ada, dia akan mati.
Ini adalah bahaya menjelajahi alam mimpi. Segera, setiap anak menerima rumput simpul angin mereka. Mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup, anak-anak membuka mata lebar-lebar dan menggunakan setiap detik yang mereka miliki untuk mencoba dan melepaskan rumput simpul angin. Bisman di sekitarnya tertawa dingin atau menggertakkan gigi, beberapa menjilati bibir atau memoles cakar mereka mengepung kelompok Fang Yuan dan menonton dengan sinister. Anak-anak manusia berada di tengah, dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan cahaya api unggun, anak-anak mengumpulkan konsentrasi mereka dan menempatkan upaya mereka di lentera rumput. Fang Yuan mengamati dengan cermat. Lentera rumput jenis ini terbuat dari segala macam akar, daun, dan batang, mereka terjalin bersama dan dibentuk menjadi bola misterius. Hanya di surga hijau yang tak terlupakan akan ada angin yang tiup sepanjang tahun, ke arah dan sudut yang aneh. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya akan dicabut atau dicukur sampai telanjang, ranting-ranting ini akan terjalin tertiup angin dan perlahan-lahan terbentuk menjadi lentera rumput berbentuk bola ini. Karena waktu terbatas, anak-anak di sekitarnya mencoba melepaskan rumput simpul angin mereka. Hanya Fang Yuan yang tidak segera memulai, ini adalah pertama kalinya dia melihat rumput simpul angin, dia sedang menilainya. Sikapnya yang unik menarik perhatian para bisman, dia bahkan menarik perhatian Feng Jinhuang juga. Feng Jinhuang juga berada di dalam alam mimpi, mirip dengan Fang Yuan, dia juga seorang anak-anak. Fang Yuan tampak sangat tenang dan terpancar dengan percaya diri, tubuhnya tertutup kotoran dan debu, jenis kelaminnya tidak dapat dibedakan. Feng Jinhuang memiliki kesalahpahaman, apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah dia Star Constellation Immortal Venerable? Deru. Tepat pada saat ini, seekor binatang buas berkepala harimau meraung keras karena kegembiraan. Dia meraih seorang anak laki-laki manusia dengan cepat dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Retak, retak. Dia membuka mulutnya dan mengunyah, memakan setengah dari anak laki-laki itu dalam sekejap. Apa yang kamu lihat? Dia merusak rumput simpul angin, dia sudah gagal. Wajar saja bagiku untuk memakannya. Melihat tatapan tidak ramah di sekitarnya, Bisman berkepala harimau itu menggeram, ada darah dan daging anak laki-laki itu tersangkut di tengah giginya. Dengan rangsangan ini, Bisman di sekitarnya diaduk, mata mereka bersinar dengan kekejaman saat mereka melihat anak-anak yang tersisa. Ayah, ayah, di mana kamu? Cepat datang dan selamatkan aku. Seorang gadis mogok, dia memegang rumput simpul angin saat dia menangis keras. Sialan, mengapa rumput simpul anginku begitu sulit untuk dilepaskan? Tidak, saya harus berhasil. Saya bisa melakukannya. Saya telah sering bermain dengan rumput simpul angin ini di masa lalu. Bisman di sekitarnya tidak ingin anak-anak berhasil, mereka semakin dekat. Mereka memiliki niat buruk, mereka sengaja menggeram dan mengancam, atau bernapas kasar untuk mengganggu anak-anak. Menjauh dariku, kamu bau. Feng Jinhuang terbang menjadi marah, dia berteriak pada binatang ekor buaya. Bisman berekor buaya itu menggeram dengan marah, ia menatap Feng Jinhuang dengan mata merahnya, tidak menyangka makanan ini begitu sombong. Feng Jinhuang tidak takut, untuk apa kamu menggeram, sangat menyebalkan. Bam! Bisman berekor buaya meletus, ekornya yang sekeras besi menyapu dan langsung menghancurkan tengkorak Feng Jinhuang. Setelah Feng Jinhuang meninggal, jiwanya terbang ke langit malam, terkikik lembut. Di belakang jiwanya, sepasang sayap bulu berwarna pelangi terungkap. Itu adalah manifestasi dari sayap impian Gu abadi. Saya memiliki sayap impian immortal Gu, saya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam mimpi. Bahkan jika saya gagal kali ini, saya bisa menunggu upaya berikutnya di alam mimpi, dan mencoba lagi. Feng Jinhuang mendengus puas di dalam. Dia telah mencoba sebelumnya, rumput simpul angin di tangannya telah dirusak olehnya, simpulnya bahkan lebih buruk dari awalnya. Tetapi ketika Feng Jinhuang hendak melarikan diri dengan mengepakkan sayapnya, seekor binatang buas bertubuh elang menerkam turun dari langit. Feng Jinhuang menjerit ketakutan, dia ingin menghindar. Tapi sayap yang bisa mengepak dengan cepat biasanya sangat lambat ketika mereka mencoba bergerak di alam mimpi ini. Feng Jinhuang telah meremehkan alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, jauh lebih sulit untuk dihadapi, jiwanya dihancurkan oleh Bisman bertubuh elang sebelum dia bisa melarikan diri. Hanya dengan satu pukulan,
jiwa Feng Jinhuang terluka parah. Pada saat berikutnya, Feng Jinhuang meninggalkan alam mimpi, jiwanya kembali ke tubuhnya. Puff! Dia membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Para Master Gu dari Spirit Affinity House terkejut, mereka dengan cepat datang untuk membantunya. Alam mimpi yang tangguh. Jika saya menerima pukulan lain seperti itu sebelumnya, saya pasti akan mati di dalam mimpi itu secara nyata. Mata Feng Jinhuang berkedip dengan ketakutan yang tersisa, keringat dingin mengalir di punggungnya. Saya ceroboh. Meskipun saya memiliki sayap impian Immortal Gu, melawan alam mimpi yang mulia abadi, saya tidak aman sama sekali. Untungnya, saya telah menyiapkan banyak nyali Gu dan membawanya bersama saya. Dengan nyali Gu, jiwaku akan pulih dengan cepat. Dalam setengah hari, aku akan sembuh sepenuhnya. Feng Jinhuang menyeka keringat dingin dari dahinya saat dia berhenti membuang-buang waktu, dia dengan cepat mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Di alam mimpi, Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke rumput simpul angin lagi. Penampilan Feng Jinhuang sebelumnya memberi Fang Yuan sedikit informasi. Alam mimpi ini tidak berskala besar, adegan saat ini hanyalah lapisan luar dari alam mimpi, bagaimanapun juga ini adalah mimpi yang mulia abadi, bahkan dengan sayap impian peringkat 6 Gu abadi, dia tidak bisa segera melarikan diri. Sekarang tampaknya, inti dari alam mimpi ini adalah rumput simpul angin di tanganku. Fang Yuan memiliki kesadaran. Setelah dia menyelesaikan pengamatannya, dia mulai melepaskan rumput simpul angin. Dia pertama-tama mencoba melepaskannya dari lapisan terluar. Dia merasa seperti sedang menghadapi bola tali yang kompleks dan kusut. Dia perlu menemukan ujung luar tali dan menariknya keluar perlahan untayan demi untayan. Di lapisan ketiga, Fang Yuan tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Itu benar-benar berantakan di depannya, batangnya saling terjalin, dia tidak bisa melepaskannya secara manual. Untuk melepaskan rumput simpul angin tanpa menggunakan kekuatan kasar, saya tidak hanya membutuhkan kepercayaan diri dan persepsi yang baik, saya perlu menyimpulkannya dengan otak saya juga membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup, yang terpenting, bersama dengan sedikit keberuntungan. Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri dalam hati. Dia telah membuka jalan di rumput simpul angin ini, tetapi jalan ini terjebak di lapisan ketiga. Ada jalan keluar baginya sekarang, yaitu mundur dengan 2 lapis dan mencoba melepaskan ini dari ujung lain. Orang lain hanya bisa melakukan ini juga. Tapi ada pengecualian. Fang Yuan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa gadis yang dia curigai adalah Star Constellation Immortal Venerable telah melepaskan ikatan lapisan ke-7. Rumput simpul angin telah menyusut menjadi 2 di tangannya. Tanpa menggunakan cacing Gu jalur kebijaksanaan, menggunakan murni kekuatan otaknya, dia mencapai tahap ini. Fang Yuan terkejut. Meskipun dia terlambat mulai menyatukan rumput simpul angin, perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Fang Yuan menyipitkan mata, dia menyembunyikan kecemerlangan yang bersinar di matanya. Dalam hal kemampuan melepaskan ikatan, Fang Yuan hanya berada di tingkat menengah ke atas di antara anak-anak. Dalam hal kemajuan, dia berada di tingkat menengah ke bawah. Lebih dari separuh waktu telah berlalu. Melihat kecepatan anak-anak, satu-satunya yang memiliki harapan untuk melarikan diri adalah gadis yang menurutnya adalah Star Constellation Immortal Venerable. Tetapi Fang Yuan memiliki kepercayaan diri yang cukup, dia percaya bahwa dia tidak hanya bisa berhasil, dia bahkan akan melampaui semua orang dan menjadi yang pertama. Apa yang memberinya kepercayaan diri tidak lain adalah gerakan pembunuh abadi jalan mimpi, Unravel Dream. Mimpi Unravel diaktifkan. Untaian yang terjalin di depannya perlahan meleleh, mereka melepaskan ikatan diri. Bismen di sekitarnya sedang menonton ini, terutama seekor binatang buas ular di belakang Fang Yuan, itu mengamati seluruh proses. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa, atau mengambil tindakan apapun. Ini adalah kekuatan mistis dari mimpi yang terungkap. Itu bukan gerakan pembunuh ofensif murni, efeknya bervariasi sesuai dengan mimpi yang dia alami. Misalnya, jika Fang Yuan bertarung di dalam alam mimpi, membongkar mimpi akan menjadi metode serangan terkuatnya. Jika alam mimpi itu lemah, dia bisa langsung menghancurkan musuh-musuhnya. Saat ini, aturan alam mimpi adalah bagi Fang Yuan untuk melepaskan ikatan rumput simpul angin. Kemudian, mengungkap efek mimpi saat ini adalah membantu Fang Yuan dan melepaskan rumput simpul angin.
Pelepasan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tidak terurai melalui kekerasan. Di mata anak-anak di sekitarnya dan Bisman yang mengamati, Fang Yuan tidak curang sama sekali, dia menggunakan otaknya dan berhasil melepaskan lapisan ketiga dari rumput simpul angin. Dengan demikian, mereka tidak melakukan apa-apa, bahkan orang ular yang ingin makan Fang Yuan hanya menonton dengan ekspresi sedikit terkejut, rasanya agak tidak terduga bahwa Fang Yuan bisa melepaskan 3 lapisan. Ungkap mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi. Fang Yuan melanjutkan momentumnya dan tidak berhenti. Rumput simpul angin di tangannya dengan cepat dilepaskan, dia mencapai pusat. Di inti rumput simpul angin, ada benih. Ini adalah mekanisme pertahanan diri tanaman di surga hijau dahulu kala, serta cara menggunakan angin untuk penyebaran. Fang Yuan mengeluarkan benihnya, berdiri dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia berhasil. Kecepatan ini terlalu cepat. Aku memohon, bantu aku, oke. Orang-orang di sekitarnya tergerak, bahkan gadis yang dia curigai sebagai yang mulia abadi konstelasi bintang memberinya tatapan terkejut. Kamu bebas. Hal kecil, aku akan memberimu 3 hari untuk melarikan diri demi hidupmu, berebut sekarang. Pemimpin suku Bisman mendengus, menendang Fang Yuan dan mengirimnya terbang. Tubuh mungil Fang Yuan terbang di udara sejauh lebih dari 10 langkah sebelum jatuh ke tanah. Yang membuat Fang Yuan terkejut adalah, meskipun dia merasa sedikit sesak napas karena ditendang, dia tidak terluka. Pemimpin Bisman itu kuat, tetapi dalam hal gerakan fisik, ia telah mencapai tahap pengendalian diri yang sempurna. Karena Fang Yuan telah melepaskan ikatan rumput simpul angin, suku Bisman harus melepaskannya. Fang Yuan melirik gadis kecil itu, yang terakhir telah mengumpulkan perhatiannya ke rumput simpul angin di tangannya. Fang Yuan sedikit ragu-ragu, sebelum berbalik dan pergi. Dia meninggalkan api unggun, berjalan menuju kegelapan di hutan. Dia hanya mengambil selusin langkah sebelum ada cahaya terang yang bersinar dalam kegelapan. Semakin dia berjalan ke depan, semakin terang cahayanya, akhirnya, semua kegelapan di depannya berubah menjadi cahaya. Cahaya memudar perlahan, dan pemandangan realitas muncul di depannya. Fang Yuan menyadari bahwa dia tidak hanya membuka matanya, tubuhnya telah berjalan lebih dari selusin langkah, menjauh dari alam mimpi yang terwujud. Melihat kembali ke alam mimpi, Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, dia sangat bingung, apa yang terjadi. Aku meninggalkan alam mimpi begitu saja. Dia memikirkannya. Eksplorasi alam mimpi ini tidak gagal. Tingkat pencapaian jalan kebijaksanaannya telah meningkat sedikit. Ini seharusnya tidak. Menurut skala alam mimpi ini, harus ada 3 adegan. Saya berhasil melewati babak pertama, mengapa saya tidak berhasil memasuki babak kedua? Fang Yuan berdiri di tempat saat dia merenung. Cahaya yang dipancarkan oleh alam mimpi yang terwujud menyinari wajahnya. Dia meninggalkan alam mimpi dan kembali ke rute yang sama dari mana dia masuk. Di sisi lain alam mimpi, kelompok Spirit Affinity House masih berusaha menyembuhkan Feng Jinhuang dengan segera. Dengan demikian, Fang Yuan tidak terungkap. Tetapi jika dia tidak bisa mengerti mengapa dia meninggalkan alam mimpi, ada kemungkinan dia akan berjalan menuju arah Spirit Affinity House saat dia meninggalkannya. Jika orang lain mengetahui bahwa Fang Yuan dapat menjelajahi alam mimpi, itu akan agak merepotkan. Setelah sekian lama, cemberut ketat Fang Yuan berangsur-angsur mereda. Dia berjalan ke depan dan membiarkan alam mimpi menelannya. Penglihatannya berubah, Fang Yuan telah memasuki alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable lagi. Malam yang gelap, api unggun, Bisman, anak-anak, rumput simpul angin, pemandangan yang sama terungkap lagi. Menggunakan Unravel Dream, Fang Yuan curang sepanjang jalan, menjadi orang pertama yang melepaskan rumput simpul angin. Tapi kali ini, dia tidak pergi, dia berjalan menuju gadis yang menurutnya adalah yang mulia abadi konstelasi bintang dan mencoba membantunya melepaskan rumput simpul anginnya. Pemimpin Bisman tidak keberatan, dia berkata, kecil, kamu masih ingin membantu orang lain. Hehe, kamu bisa membantunya, tapi jika kamu gagal, kamu akan kehilangan nyawamu. Sepertinya tebakanku benar. Fang Yuan sangat gembira, dia melepaskan ikatan rumput simpul angin dalam batas waktu dan berhasil melarikan diri bersama gadis itu. Apa? Aku masih pergi. Fang Yuan menoleh ke belakang dengan heran. Upaya keduanya masih gagal. Fang Yuan tidak memasuki adegan kedua, dia diusir dari alam mimpi seperti pertama kali.
Alam mimpi tidak dapat diprediksi dan aneh, aturannya bervariasi. Karena setiap alam mimpi itu unik, sulit untuk mengumpulkan pengalaman dalam menjelajahi alam mimpi. Meskipun Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, keuntungannya masih sangat kecil. Kali ini, setelah menyelamatkan gadis itu, pencapaian jalan kebijaksanaanku naik lebih dari terakhir kali. Fang Yuan bergumam. Dia pergi ke dalam kontemplasi yang mendalam. Menurut situasi ini, ada dua kemungkinan. 1. Gadis yang dia selamatkan bukanlah yang mulia abadi konstelasi bintang yang sebenarnya. 2. Dia harus menyelamatkan lebih banyak anak. Setelah dia mencapai angka tertentu, dia akan memasuki adegan kedua. Sebelum dia memasuki alam mimpi untuk ketiga kalinya, Fang Yuan beristirahat sedikit terlebih dahulu. Dia mengeluarkan nyali Gu dan menyembuhkan jiwanya yang lemah kembali ke puncaknya. Meskipun dia telah berhasil melarikan diri dari alam mimpi dan melakukan eksplorasi yang sukses, jiwanya tidak terluka, dia masih menghabiskan banyak uang di alam mimpi. Tentu saja, jiwa Fang Yuan jauh lebih sedikit terluka daripada Feng Jinhuang. Yang pertama telah berhasil, sementara eksplorasi yang terakhir gagal, ini tidak ada bandingannya. Ketiga kalinya, Fang Yuan memacu dirinya sendiri dalam hati, dia memasuki alam mimpi lagi. Semuanya dimulai kembali dalam mimpi. Saat rumput simpul angin didistribusikan, Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh mengungkap mimpi beberapa kali dan dalam beberapa napas, dia melepaskan ikatan rumput simpul angin di tangannya. Fang Yuan meraih benih saat dia mengangkat tangan kanannya, berteriak, "Saya berhasil." Sekaligus, baik itu Bisman atau anak-anak, mereka menatap dengan mata terbuka lebar saat mereka menatap Fang Yuan dengan kaget. Pemandangan yang bising berubah menjadi keheningan yang menyeramkan. "Aku akan membantumu." Setelah Fang Yuan melepaskan ikatan rumput simpul anginnya, dia pergi ke anak terdekatnya. "Hehe, kamu masih ingin membantu orang lain? Yakin? Tapi kamu..." Pemimpin Bisman itu mencibir. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Fang Yuan. "Aku tahu, jika aku tidak bisa menyelamatkan mereka, aku tidak akan pergi, kamu bisa memakanku." Fang Yuan melambaikan tangannya, berbicara dengan santai. "Guh." Pemimpin Bisman tersedak dengan kata-katanya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Anak-anak di sekitarnya memandang Fang Yuan dengan tatapan penuh harapan dan kagumi, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pahlawan. "Nak, jika kamu bisa menyelamatkan mereka semua, aku akan mengundurkan diri sebagai pemimpin." Pemimpin Bisman itu tersenyum sinis. Tapi segera, dia tidak bisa tersenyum lagi. Fang Yuan tidak mengikuti naskahnya, dia menggunakan mimpi terurai terus-menerus dengan kecepatan yang luar biasa. Semua anak yang ditangkap diselamatkan satu demi satu. Jika dia melepaskan rumput simpul angin melalui usahanya sendiri, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi setelah menggunakan Unravel Dream, kesulitannya turun sangat besar. Sebagai perbandingan, ini seperti bermain mahjong, di mana semua orang menggambar ubin acak, sementara Fang Yuan mengganti ubin menjadi apapun yang dia inginkan. Dari sudut pandang orang lain, perilaku curang semacam ini tampak seperti Fang Yuan menggerakkan jari-jarinya dengan cepat, tidak peduli rumput simpul angin mana yang dipegangnya, setelah membaliknya beberapa kali, itu akan dilepaskan dengan cepat, sampai benih dikeluarkan dari posisi paling tengahnya. Sangat sederhana, terlalu mudah. Ini adalah kekuatan dari gerakan pembunuh jalan impian mengungkap mimpi. Mata anak-anak bersinar dengan air mata, mereka menatap Fang Yuan saat tatapan mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan pemujaan yang tak tertandingi. Bisman membuka mulut lebar-lebar, mereka tercengang, tidak bisa mempercayai ini. "Saya menyelamatkan mereka semua, saya berhasil." Fang Yuan berbicara dengan tenang pada pemimpin Bisman itu. Sesaat kemudian, anak-anak memahami situasinya dan meletus menjadi sorak-sorai yang memekakkan telinga, beberapa terisak karena kegembiraan, beberapa melompat-lompat dengan penuh semangat. Pemimpin Bisman itu tidak bisa berkata-kata, dia menatap Fang Yuan dengan mata merah. Bisman di sekitarnya menggeram atau memamerkan taring mereka, mereka tergoda untuk menyerang. Fang Yuan tidak takut Bisman akan membatalkan kata-kata mereka. Dalam kebanyakan kasus, kepercayaan suku ini sangat ketat, karena budaya dan tradisi suku, mereka harus mematuhinya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Pada kenyataannya,
ada kemungkinan suku Bisman akan membatalkan kata-kata mereka. Tapi di sini, itu istimewa, itu adalah alam mimpi. Ini bukan kenyataan. Memang, seperti yang diharapkan Fang Yuan, Bisman sangat marah dan tidak puas, tetapi mereka hanya bisa melihat makanan yang ada di depan mereka pergi. Melewati hutan yang gelap, Fang Yuan memimpin sekelompok anak-anak menjauh dari suku Bisman, mereka menjauh dari api unggun. Anak-anak berkumpul di sekitar Fang Yuan, mereka berjalan bersama saat mereka terdiam. Dalam kegelapan, setitik cahaya mengembang, sampai cahaya memenuhi penglihatannya. Jiwa Fang Yuan kembali ke tubuhnya, dia membuka matanya. Melihat-lihat, Fang Yuan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menoleh ke alam mimpi yang terwujud di belakangnya, dia dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah menyelamatkan semua anak-anak, saya melakukan ini hingga batasnya. Bagaimana saya masih bisa diusir dari alam mimpi, dan tidak memasuki adegan kedua? Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Jangan bilang, tebakanku salah. Melepaskan rumput simpul angin dan menyelamatkan anak-anak bukanlah metode yang tepat untuk melewati adegan pertama. Petunjuk apa yang saya abaikan? Fang Yuan berpikir intens, dia melatih pikirannya hingga batasnya. Eksplorasi alam mimpi itu sulit. Bahkan jika Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dan berada di garis depan generasi ini, tetapi ketika menjelajahi alam mimpi, dia tidak percaya diri untuk berhasil. Setiap alam mimpi itu unik. Metode untuk menjelajahi alam mimpi bervariasi setiap saat, sulit untuk mengumpulkan pengalaman yang bermanfaat. Fang Yuan hanya bisa menebak sekarang dan mencoba setiap ide yang dia miliki. Dia hanya bisa bertahan dan tidak frustrasi memiliki kesempatan melewati alam mimpi. Tentu saja, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ada banyak contoh di mana orang menjelajahi alam mimpi dan gagal membuat kemajuan selama beberapa dekade. Fang Yuan merasa kepalanya sakit, dia memiliki sedikit kepercayaan diri pada tebakan barunya. Kalau begitu, aku harus pergi ke tempat lain dan menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi. Fang Yuan telah menabrak penghalang di alam mimpi ini, dia tidak akan dengan keras kepala tetap di tempatnya. Meskipun alam impian Star Constellation Immortal Venerable adalah tujuan utamanya, dia masih pasti akan mendapatkan ikan naga, kura-kura esensi tersembunyi, dan tanaman sunyi. Mengubah alur pikirannya, Fang Yuan meninggalkan tempat ini, menuju ke lokasi lain. 2 jam kemudian, wajah pucat Feng Jinhuang mendapatkan kembali sedikit kemerahannya. Dia membuka matanya. Di matanya yang jernih, kecemerlangan terpancar. Guts Gu benar-benar membantu penyembuhan dan pemulihan jiwa, itu berlaku begitu cepat. Dia gembira. Melihat bahwa dia aman, 4 Master Gu rumah afinitas roh lainnya menghela nafas lega. Mereka ada di sini sebagai pengawal, jika sesuatu terjadi pada Feng Jinhuang, mereka tidak akan bersenang-senang ketika mereka kembali ke sekte. Feng Jinhuang melihat serigala sirip hiu binatang buas yang ditinggalkan Fang Yuan, tatapannya terfokus saat dia bertanya kepada Master Gu di sekitarnya, setelah mendengar bahwa selama masa penyembuhannya, tidak ada Master Gu lain yang mendekat, dia sedikit rileks. Akhirnya, dia memeriksa tubuhnya dan memastikan bahwa dia telah sembuh sepenuhnya, dia berdiri dan menghadapi alam mimpi lagi. Sebelumnya, saya menggunakan sayap impian Immortal Gu dan itu menunjukkan kemampuan hebat saat saya mendapatkan dorongan dalam tingkat pencapaian jalur penyempurnaan saya. Tapi kali ini, saya menghadapi alam mimpi yang mulia abadi, kesulitannya terpisah dari dunia, saya tidak dapat melakukan kesalahan sebelumnya lagi. Mengapa alam mimpi terlihat sedikit lebih kecil? Tatapan Feng Jinhuang terkonsentrasi, dia menunjukkan ekspresi curiga. Setelah alam mimpi berhasil dijelajahi, itu akan menghilang. Meskipun Fang Yuan tidak berhasil, dia telah mendapatkan panen yang cukup banyak, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaannya naik. Seperti kata pepatah, di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Fang Yuan mendapatkan sesuatu, alam mimpi secara alami kehilangan sesuatu. Itu terlihat di permukaan saat ukuran alam mimpi menyusut. Itu menyusut, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Jinhuang mengkonfirmasinya berulang kali dan merasa lebih curiga, apakah alam mimpi yang mulia abadi ini istimewa? Itu akan menyusut seiring berjalannya waktu. Feng Jinhuang tidak mencurigai hal lain. Di era ini, pemahaman orang terhadap alam mimpi masih pada tingkat primitif dan bodoh. Selain itu, di hati Feng Jinhuang,
dia percaya bahwa sayap mimpinya yang unik Immortal Gu memberikan keunggulan dan keuntungan baginya di jalan mimpi. Meskipun dia curiga, dia tidak bisa memverifikasi apapun. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan rasa curiga di dalam dirinya, dia memasuki alam mimpi lagi. Saat Feng Jinhuang memasuki alam mimpi, Fang Yuan pergi ke lokasi kura-kura esensi tersembunyi sesuai dengan informasi He Feng Yang. Binatang terpencil jalan kebijaksanaan ini sangat besar, itu seperti gundukan. Pada saat ini, 4 anggota badan dan kepala kura-kura esensi tersembunyi di cangkangnya, tubuhnya tertutup dan tersembunyi di bawah bebatuan. Fang Yuan tertawa ringan, dia menukik ke bawah seperti elang dengan ganas. Bum bum bum. Ledakan hebat terjadi, menyebabkan suara gemuruh. Fang Yuan dan kura-kura esensi tersembunyi bertarung. Seketika, bebatuan beterbangan, asap membubunga. Kura-kura esensi tersembunyi mencoba melawan pada awalnya, tetapi tidak memiliki gu abadi dan hanya binatang buas yang sunyi, bukan binatang terpencil kuno, bagaimana bisa menjadi pertandingan Fang Yuan yang memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7. Setelah beberapa putaran, kura-kura esensi tersembunyi hanya bisa bersembunyi di dalam cangkangnya dan menerima pukulan. Cangkang kura-kura ini benar-benar tebal. Fang Yuan menyerang kura-kura esensi tersembunyi dan merasa sedikit terkejut sesaat, dia tertawa dengan nada tak berdaya. Dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, pada kenyataannya, dia jarang menggunakan Immortal Gu-nya. Dia telah menggunakan segudang tangan raksasa diri dalam banyak situasi, akan lebih baik jika dia tidak mengeksposnya. Siapa yang tahu jika sekte lain memiliki persiapan yang melibatkan beberapa Immortal Gu investigasi. Fang Yuan perlu menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Jadi, setelah kura-kura esensi tersembunyi bersembunyi, Fang Yuan tidak terburu-buru. Dia membagi fokusnya menjadi 2 tugas sekaligus, dia membuat pertempuran besar dan keras sambil menikmati keuntungannya dari alam mimpi. Saat dia memikirkannya, dia memiliki inspirasi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dalam dirinya. Sepertinya pintu telah dibuka di depannya, dia bisa melihat pemandangan di luar rumah. Perasaan ini luar biasa, Fang Yuan tenggelam dalam euforia. Sebelumnya, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan saya sangat biasa, lagi pula, saya baru memulai kultivasi jalan kebijaksanaan saya baru-baru ini. Tapi sekarang, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan saya telah mencapai tingkat kuasi master. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable benar-benar luar biasa. Kemajuan seperti itu, jika sesuai dengan kultivasi normal, akan memakan waktu puluhan tahun akumulasi. Meskipun alam mimpi itu berbahaya, setiap kali dia berhasil, dia akan mendapatkan keuntungan besar, itu benar-benar lompatan besar ke depan. Fang Yuan menghemat banyak waktu. Mengapa ada suara gemuruh seperti itu? Fang Yuan bertarung intens dengan kura-kura esensi tersembunyi, kelompok Gu Master ditarik untuk menyelidiki situasinya. Fang Yuan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran para tetua di sekte menyuruh kami untuk menghindari monster Fang Yuan ini. Dia hanya curang, ini sangat tidak adil bagi kita, bagaimana kita bisa bersaing dengan monster ini? Akhirnya, Fang Yuan menghabiskan 1 hari dan 1 malam untuk menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi dan mengirimkannya ke lubang abadinya. Selama periode ini, banyak Master Gu ditarik, tetapi setelah melakukan beberapa penyelidikan, mereka mundur ketakutan. Kegagalan ke-36. Feng Jinhuang membuka matanya karena kelelahan. Sejak dia terluka parah, dia menjadi berhati-hati. Sayangnya, dia tidak memiliki mimpi terurai, dan belum pernah berinteraksi dengan rumput simpul angin sebelumnya. Dia gagal total 36 kali, bahkan tidak melepaskannya dengan benar sekalipun. Mampu bertahan hidup dalam mimpi adalah persyaratan paling dasar untuk berhasil menjelajahi alam mimpi. Gagal melepaskan rumput simpul angin berarti dia tidak bisa bertahan hidup, eksplorasi gagal. Jadi, setiap kali Feng Jinhuang menjelajahi alam mimpi, luka pada jiwanya setelah gagal jauh melampaui Fang Yuan. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jadi, setelah 2 hari 1 malam, dia hanya menjelajahinya 36 kali. Alam mimpi yang mulia abadi sangat sulit, saya memiliki sayap impian Gu abadi tetapi masih sangat sulit bagi saya, belum lagi yang lain. Feng Jinhuang memandangi alam mimpi di depannya dengan ekspresi pahit. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi,
Sekarang, selama dia memikirkan penampilan rumput simpul angin, jenius muda yang bangga ini akan merasa ingin muntah. Pada saat ini, Fang Yuan diam-diam mendekati alam mimpi. Dia telah menangkap kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah, dia akan menempatkan sisa waktunya ke alam mimpi yang mulia abadi. Setelah melalui beberapa deduksi yang intens, Fang Yuan memiliki ide baru. Saat Feng Jinhuang sedih dan sedih, Fang Yuan tersenyum percaya diri saat dia diam-diam memasuki alam mimpi lagi. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable ditampilkan di depan Fang Yuan sekali lagi. Saat itu malam, api besar menyala. Menari di sekitar api adalah Beastman yang membuat teriakan dan geraman buas satu demi satu. Ini adalah perayaan. Perayaan berdarah setelah berburu. Fang Yuan dengan tenang melihat sekelilingnya. Dia sekali lagi menjadi anak manusia yang terikat erat. Di sekelilingnya ada banyak anak laki-laki dan perempuan lain dalam situasi yang sama. Kami ditakdirkan, kami adalah daging mati. Saya tidak ingin dimakan. Anak-anak menangis, putus asa dan pucat. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Aku ingin rumput simpul angin." Perayaan suku Beastman baru saja memasuki tahap yang memanas. Dan tepat pada saat ini, suara Fang Yuan tiba-tiba menembus perayaan ini. Untuk sesaat, panggilan binatang berhenti dan semua Beastman memandang Fang Yuan dengan mata merah. Darah. Tekanan besar terbentuk, anak-anak manusia menjadi diam seperti jangkrik selama musim dingin, menggigil, beberapa bahkan kencing di celana mereka. Fang Yuan tanpa ekspresi apapun, saat dia berteriak sekali lagi. Pemimpin Beastman itu mendengus dengan marah sebelum menginstruksikan dengan niat membunuh yang melonjak, berikan padanya. Kecil, aku akan mengawasimu. Selama kamu merusak bahkan sehelai kecil, aku akan menggunakan belalaiku untuk menggulung tubuh kecilmu yang lembut menjadi pasta daging. Seorang binatang gajah berjalan mendekat dan menyerahkan bola rumput simpul angin kepada Fang Yuan sambil mengancamnya. Fang Yuan terkekeh dan melirik rumput simpul angin di tangannya sebelum mengangkat kepalanya. 1. Bagaimana ini cukup? Beri aku 1 bola rumput simpul angin untuk setiap tawanan manusia yang ada di sini. Aku akan melepaskan semua rumput simpul angin, dan menyelamatkan semuanya. Seketika, suara terkejut datang dari sekeliling. Baik itu Beastman atau anak-anak di samping Fang Yuan, mereka semua menatap Fang Yuan dengan ekspresi berbeda. Setelah kejutan sesaat, Beastman mulai tertawa keras. Dan anak-anak yang merasa penuh harapan, merasa putus asa lagi, khawatir dan putus asa. Segera, semua rumput simpul angin diletakkan di depan Fang Yuan. Ketinggian seluruh tumpukan rumput simpul angin beberapa kali lipat dari ukuran Fang Yuan saat ini. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk melepaskan semua rumput simpul angin ini dalam waktu yang sangat terbatas. Selain Fang Yuan, tidak ada orang lain yang percaya dia bisa berhasil. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan menghirup udara keruh dan mulai membongkar rumput simpul angin. Ungkap mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi. Gerakan pembunuh abadi khusus ini dibuat dengan jalur kebijaksanaan Immortal Gu, Unravel Mystery, sebagai inti dan beberapa jalur mimpi tambahan Gu Fana. Saat ini, itu menghasilkan efek yang sangat hebat. Namun, meskipun mengungkap misteri Immortal Gu dapat digunakan berulang kali, jalan mimpi lainnya manusia Gu akan dihabiskan setelah digunakan terus-menerus. Untungnya, Fang Yuan tidak pernah mengendur. Dia akan meluangkan waktu setiap hari untuk menjelajahi alam mimpinya sendiri dan menyempurnakan jalan mimpi manusia Gu. Sedikit demi sedikit, jalan impian Gu ini terakumulasi dan digunakan saat ini. Seperti kata pepatah, peluang menguntungkan mereka yang siap. Aku akhirnya memasuki babak kedua alam mimpi. Fang Yuan merasa puas dalam hati. Kali ini, dia tidak diusir oleh alam mimpi, dan berhasil dalam harapannya untuk memasuki babak kedua alam mimpi. Ternyata, untuk melewati putaran pertama alam mimpi, seseorang harus menyelamatkan semua anak. Fang Yuan telah mencobanya sebelumnya tetapi sebenarnya terlambat selangkah. Dalam rute asli alam mimpi, sebagian anak-anak sudah dibunuh oleh manusia gajah. Gajah membawa anak-anak ini di bawah instruksi pemimpin Beastman, tetapi dia sengaja terpeleset, menghancurkan batang pohon ke tanah. Batang pohon dengan mudah menghancurkan banyak anak yang terikat, daging mereka diperebutkan oleh Beastman dan dimakan.
Meskipun ini sesuai dengan tradisi suku Bisman, itu bisa dianggap mengelilingi mereka. Manusia gajah adalah prajurit terkenal dari suku Bisman, pemimpin Bisman dan lainnya juga tahan dengan tindakan ini. Ketika Fang Yuan menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah, dia menyadari poin kunci ini dan menyelamatkan semua anak manusia, akhirnya berhasil dan memasuki babak kedua. Setelah melewati babak pertama, pencapaian jalan kebijaksanaan saya mungkin telah mencapai tingkat master. Banyak jalan mimpi manusia Gu telah dihabiskan dengan berulang kali menggunakan gerakan pembunuh mengungkap mimpi, aku harus lebih hemat. Sangat disayangkan bahwa ketika saya mengikuti informasi yang diperoleh dari keinginan Mo Yao untuk mencari pohon buah impian musim semi itu sudah ditebang oleh beberapa manusia bodoh setengah tahun yang lalu. Jika tidak, dengan pohon ini, jumlah jalan mimpi manusia Gu dengan saya akan setidaknya 10 kali lipat. Babak pertama harus berasal dari ingatan masa Echil Star Constellation Immortal Venerable. Mungkin itu penyesalannya. Aku menyelamatkan semua anak yang bisa dianggap sebagai penebus penyesalannya, sehingga berhasil melewati babak pertama. Sekarang, seperti apa putaran kedua? Fang Yuan menekan pikirannya yang bergejolak dan mengamati sekelilingnya. Itu adalah gunung. Di langit malam yang sepi, beberapa bintang bersinar. Sama seperti di musim panas, angin hangat bertiup lembut, membawa serta aroma hutan pegunungan yang rimbun. Gemericik sungai, gemerisik dedaunan, dan nyanyian burung bulbul bercampur menjadi satu untuk membentuk suara alam yang tidak membutuhkan kata-kata untuk menghiasi mereka. Dibandingkan dengan putaran pertama yang berdarah, kejam dan ganas, ronde kedua ini ringan seperti gerimis dan lembut seperti angin sepoi-sepoi. Bergerak cepat, untuk apa kamu linglung? Selama kita bisa mengambil 6 langkah di atas papan catur astrolabe, kita bisa mendapatkan warisan Lord Immortal Venerable. Jika kita bisa menjadi murid Lord Immortal Venerable, kita bisa mempelajari kemampuan dan menjadi ahli. Pada saat itu, kami akan membalaskan dendam keluarga kami dan membunuh binatang terkutuk itu. Anak-anak di sekitarnya mendesak Fang Yuan untuk bergerak, ketika mereka melihatnya berhenti. Fang Yuan segera memahami beberapa syarat untuk melewati babak kedua. Ada catatan tentang ini dalam sejarah. Peringkat 9 pertama Gu abadi dalam sejarah manusia dikenal sebagai Primordial Origin Immortal Venerable. Dia sangat menyadari kelemahan sistem klan, dan untuk memulai sistem sekte, dia memberikan contoh sendiri, mendirikan astrolab di banyak tempat. Selama seseorang bisa berjalan 6 langkah di papan catur astrolabe, mereka bisa menjadi murid pribadinya. Fang Yuan teringat saat dia mengikuti teman-teman di sekitarnya menuju puncak. Di sana, dia melihat papan catur astrolabe yang terkenal. Papan catur astrolabe diukir di atas batu raksasa dengan permukaan datar. Di atas batu itu ada garis-garis yang berupa potongan horizontal, potongan vertikal atau potongan diagonal. Setiap kali angin sepoi-sepoi bertiup, garis-garis ini akan berkedip dengan pancaran berbintang biru tua. Ketika Fang Yuan mendekat lebih dekat, garis-garis berbintang ini langsung melewati matanya dan muncul di benaknya. Pada saat yang sama, jiwanya tiba-tiba dikonsumsi puluhan kali lipat dari tingkat sebelumnya. Banyak anak-anak yang datang bersamanya berhenti, tidak bisa maju, beberapa bahkan pingsan di tempat. Fang Yuan berkonsentrasi dan berjalan ke depan sampai dia mencapai batu raksasa, dia kemudian perlahan meletakkan telapak tangannya di permukaan batu. Boom! Telinganya berdengung saat dia berhalusinasi. Garis-garis berbintang tipis itu tiba-tiba meluas menjadi jalan yang dia lalui. Dan seluruh tubuh Fang Yuan mekar dengan pancaran berbintang, menjadi bidak catur bintang, berhenti di jaring jalur berbintang ini. Papan catur astrolabe. Fang Yuan mengamati, keringat dingin memenuhi kepalanya. Dia berpikir lama sebelum mengambil langkah dengan ragu-ragu. Saat berikutnya, jiwanya terlempar keluar dari alam mimpi dan kembali ke tubuh fisiknya. Jiwanya terluka parah. Satu langkah yang salah dan semuanya gagal. Tubuh Fang Yuan bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Cedera pada jiwanya jauh lebih parah daripada Feng Jin Huang, hampir menelan setengah nyawanya. Putaran kedua alam mimpi jauh lebih berbahaya daripada babak pertama. Fang Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut sebelum segera menjadi tenang. Tapi, saya sudah melewati babak pertama dan menerima keuntungan besar. Pencapaian jalan kebijaksanaan saya memang telah mencapai tingkat master. Masih ada waktu, tidak perlu terburu-buru.
Aku akan menggunakan nyali Gu untuk memulihkan diri dulu, lalu perlahan menjelajah. Sementara Fang Yuan menyembuhkan luka-lukanya, di seberangnya, terhalang oleh manifestasi eksternal dari alam mimpi, Feng Jinhuang baru saja selesai pulih, dia membuka matanya dan berdiri, berniat untuk mencoba lagi. Mengapa alam mimpi menyusut lagi? Selain itu, kali ini menyusut lebih banyak, hampir sepertiga. Feng Jinhuang menatap dengan mata terbuka lebar. Fang Yuan telah melewati babak pertama dan menerima keuntungan besar, sehingga putaran pertama dari manifestasi eksternal alam mimpi telah menghilang. Bagian dari alam mimpi ini telah berubah menjadi makanan bagi Fang Yuan. Mungkinkah orang lain telah berhasil menjelajahi alam mimpi? Feng Jinhuang memikirkan hal ini sebelum tertawa ringan pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Ibu menggunakan bantuan sekte dan sudah menyimpulkan bahwa saya memiliki satu-satunya jalan impian Gu abadi di benua tengah. Tampaknya alam mimpi ini benar-benar istimewa, secara bertahap akan menyusut seiring waktu. Aku harus cepat. Feng Jinhuang menyipitkan matanya saat dia mengaktifkan sayap impian Immortal Gu. Sayap mimpinya mengepak, membawa jiwanya ke alam mimpi. Saat dia masuk, Feng Jinhuang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini jelas merupakan lapisan yang lebih dalam dari alam mimpi, ini bagus, akhirnya aku tidak harus menghadapi rumput simpul angin terkutuk itu. Saat ini, Feng Jinhuang melompat dengan gembira di alam mimpi. Namun, setelah beberapa saat, Feng Jinhuang kembali, benar-benar kalah. Jiwanya yang terluka kembali ke tubuhnya, wajahnya sangat pucat. Tidak ada lagi rumput simpul angin, tapi sekarang ada papan catur astrolabe yang lebih kompleks ini. Dia dengan pahit melihat alam mimpi di depannya ini, manifestasi eksternal melepaskan semua jenis warna, cantik dan misterius. Keluhan dan kemarahan memenuhi dirinya, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Feng Jinhuang telah mendapatkan banyak manfaat dari alam mimpi sebelumnya, dan dengan sayap impian Immortal Gu di tangannya, dia mendapat pemikiran bahwa alam mimpi itu biasa-biasa saja, memiliki pendapat rendah tentang rintangan di dalamnya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah gagal begitu menyedihkan seperti ini. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir menghadapi alam mimpi ini, dia telah menerima segala macam luka puluhan kali, tetapi bahkan tidak membuat keuntungan terkecil sekalipun. Yang mulia abadi konstelasi bintang, aku akan mengingatmu. Feng Jinhuang mengertakkan gigi, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan, dia akhirnya tidak tahan dengan luka-lukanya. Waktu berlalu dengan cepat, itu sudah hari terakhir kesepakatan. Semua Master Gu yang telah memasuki dunia fragmen keluar dan kembali ke sisi Gu Immortal Sekte masing-masing, melaporkan temuan mereka. Segera, semua tatapan abadi berkumpul pada Fang Yuan dan He Fengyang. Dalam kontes ini, Sekte Bangau Abadi tanpa diragukan lagi memonopoli pemimpin, tidak hanya makan daging, mereka bahkan tidak meninggalkan sup untuk orang lain. Dalam situasi seperti itu, Fang Yuan secara alami tidak ingin tinggal lama. Dia menyelesaikan serah terima kepada He Feng yang di tempat, dan meninggalkan lembah ini sambil memelihara ikan naganya. Fang Yuan tetap diam tentang keuntungannya, dia sepenuhnya menyadari bahwa dia adalah pemenang terbesar dalam kontes ini. Bersambung.